Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari beri dulu salam kiri kanannya, karena saya melihat tadi ada juga yang baru datang. Katakan sesuatu hal, Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang juga kepada hambanya dari Telu Dalam, Pak Elman dan Ibu Irmina yang boleh bersama dengan kita hari ini. Bapak Ibu Saudara, tema kita untuk bulan April ini adalah mati untuk berbuah. Tema bulan lalu hidup menjadi berkat, dan bulan ini tema kita adalah mati untuk berbuah. Mari kita belajar sama-sama bagaimana kehidupan kita ini mati untuk berbuah. Kita akan lihat di dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ke-24 sampai ke-25. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-24 sampai 25. Bisa juga dilihat di layar Bapak Ibu. Saya akan baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ayat ini, Yesus sedang menceritakan atau menjelaskan kepada pengikutnya, terutama kepada muridnya, bahwa suatu saat dia akan mati. Dia akan mengalami yang namanya kematian. Namun Yesus, dia menyampaikannya di dalam perumpamaan. Perumpamaan tentang biji gandum yang akan jatuh dan mati. Yesus kita luar biasa Bapak Ibu. Dia gelar yang diberikan kepadanya itu adalah salah satu rabi, guru. Karena dia Tuhan kita yang luar biasa, sehingga murid-muridnya dan orang Farisi memanggilnya rabi. Sehingga ketika dia mengajar, ketika menyampaikan pengajaran kepada umat Tuhan, kepada pengikutnya atau kepada murid-muridnya, dia menyampaikan selalu dengan perumpamaan, selalu dengan metode-metode pendekatan. Setelah saya telusuri, kenapa Yesus luar biasa sekali dia menyampaikan firman Tuhan, pengajaran dengan perumpamaan. Dari mana dia? Sekalipun dia Tuhan, tapi juga ada kemanusiaannya. Selidik punya selidik, ternyata Yesus setelah dia 12 tahun, rupa-rupanya dia mengasingkan diri belajar di suatu tempat, di sinagog. Apa sinagog? Itu tempat ibadah di mana perkumpulan orang-orang umat Tuhan yang belajar tentang Taurat Tuhan. Rupanya Yesus di umur yang 12 tahun sampai 30 tahun, rupanya dia belajar tentang firman Tuhan. Makanya dia mengajar tidak seperti orang Farisi. Mereka hanya mengucapkan dengan kata-katanya saja. Tapi Yesus mengajar, dia mengajar dengan penuh kuasa, penuh belas kasihan, sehingga ketika orang mendengarnya, mereka mengerti dan mereka dijamah oleh Tuhan. Dan Yesus luar biasa, dia mengajar sehingga dia menyampaikan kematiannya saja, dia menyampaikannya di dalam bentuk perumpamaan. Dia tidak langsung. Saya percaya kalau dia langsung menyampaikannya kepada murid-muridnya bahwa nanti saya akan mati,
saya akan disalib. Saya percaya murid-muridnya pasti akan kecewa. Kenapa Yesus bisa mati? Padahal kalau kita baca di ayat selanjutnya nanti, bahkan orang Israel saja, mereka tidak percaya bahwa Yesus itu akan mati. Justru yang mereka percaya bahwa Yesus itu tetap hidup untuk selama-lamanya. Tapi persoalannya, mereka tidak tahu prosesnya. Memang betul Yesus disalib, mati, dikuburkan, tapi mereka tidak tahu bahwa dia akan dibangkitkan. Luar biasa Yesus kita. Makanya kita sebagai umat Tuhan, kita patut berbangga. Yesus kita, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Katakan amin. Ada agama lain yang dia ikuti teladannya itu adalah tidak hidup, mati. Dan kita orang Kristen patut kita berbangga. Kalau kita hari ini jadi orang Kristen, kita bersyukur, terima kasih Tuhan, aku percaya kepadamu, Tuhan yang adalah jalan, kebenaran dan hidup. Artinya kalau ada yang menipu kita tentang ajaran, jangan ikuti Tuhanmu itu, Tuhan Yesus. Yesus itu belum disalib katanya. Ada yang begitu Bapak Ibu, bahkan di YouTube ada. Itu Yesus yang dipalsukan katanya. Lalu kalau seandainya Yesus dipalsukan, siapa yang palsukan? Makanya kalau kita baca di Matius nanti, di situ rupa-rupanya ada mahkamah agama yang sudah berbohong ketika Yesus disalib, mati dan dikuburkan dan bangkit. Mereka sogok tentara-tentara supaya jangan tersiar bahwa Yesus sudah hidup kembali. Mereka takut kehilangan pengikut. Tapi Yesus tidak takut, justru Yesus punya kerinduan bagaimana supaya setiap orang diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Yesus dia merindukan itu supaya kita diselamatkan. Kita melihat di sini dia menyampaikan dalam bentuk perumpamaan biji gandum yang melalui proses jatuh ke dalam tanah dan mati, dan terus akan tumbuh tunas yang baru. Dulu saya sering tanam cabai di tempat saya di belakang wali kota, tapi saya tidak membeli yang sudah biji yang sudah siap ditanam. Saya pergi ke pasar Beringin, saya lihat di situ cabai yang udah masak, lalu hampir-hampir busuk. Sebelum disemaikan, sebelum ditanam, prosesnya Bapak Ibu, itu bijinya dulu diambil dan itu tidak terus ditanam Bapak Ibu. Bagaimana caranya supaya biji itu menjadi biji yang luar biasa, yang akan menghasilkan cabai yang baik, buahnya banyak? Biji itu dijemur dulu Bapak Ibu. Saya jemur dulu beberapa hari sampai betul-betul kering. Lalu baru tiba saatnya saya akan rendam di air, lalu baru saya akan tanam. Bagi kita pasti berpikir, ini bagaimana bisa hidup ini? Pasti tidak akan hidup, pasti akan mati, tidak akan tumbuh. Tapi kenyataannya itu akan tumbuh malah. Justru melalui proses kematian daripada biji itu, di situ dia akan hidup. Dan Yesus sendiri dia memberi gambaran bagi kita bahwa seperti itu kelak dia akan mati. Memang dia mati untuk dosa kita. Kenapa dia mati? Dia sedang membawa dosa kita ke dalam maut,
ke dalam kuburan. Ini dosamu sama Billy dan semuanya kita. Saya akan bawa ke dalam kubur. Saya akan kubur. Dan ketika dia bangkit, dia menjadi sesuatu yang baru. Tidak ada lagi dosa tadi. Itulah sebabnya kita sebagai orang percaya itu, ketika kita sudah menjadi orang Kristen, kita wajib dibaptis dengan air. Amin Bapak Ibu. Apa tujuan baptisan air itu? Supaya ketika kita percaya Yesus, lalu karena kita sudah percaya Yesus, semua dosa-dosa kita ketika kita dibaptis akan ikut ditenggelamkan melalui baptisan air itu. Dan ketika kita diangkat, maka kita sudah menjadi manusia baru. Katakan amin. Sehingga di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Rupa-rupanya kalau Yesus sudah mengalami kematian, kita pun wajib ikut mengalami yang namanya kematian. Kita mati di mana Bapak Ibu? Kalau kita disuruh mati, saya pun tidak mau Bapak Ibu. Tapi kita mati di dalam dosa kita. Kita akan lihat Bapak Ibu, kita akan lihat di dalam Kolose pasal 3, apa yang perlu kita matikan di dalam hidup kita. Judulnya Kolose pasal 3 ayat 5. Judulnya manusia baru. Karena itu matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Rupa-rupanya Bapak Ibu, kalau Yesus sendiri mengalami proses kematian, dia membawa dosa kita. Ketika kita menjadi pengikutnya, kita juga harus belajar mematikan di dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi. Apa itu Bapak Ibu? Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kita akan baca nanti sampai ayat ke-10 Bapak Ibu. Kita bisa ulang di rumah. Lalu saya akan menyampaikan bagi kita akan kembali Yesus yang tadinya seorang rabi guru, dia menyampaikan pengajarannya dengan perumpamaan. Kalau Bapak Ibu ada yang guru di sini, kalau saya hitung-hitung, Yesus itu belajar di sinagoge itu ada 18 tahun. Sejak dia umur 12 tahun, baru dia melayani umur 30 tahun. Berarti sekitar 18 tahun. Berarti kalau seorang guru, kalau engkau mau menjadi guru yang hebat, engkau harus belajar minimal 18 tahun. Amin guru-guru. Yesus sendiri belajar 18 tahun. Ya memang 18 tahun itu mulai dari SD, 6 tahun SD, 6 tahun SMP SMA, baru sarjana pendidikan minimal 5 tahun. Sehingga genaplah 17 tahun, hampir 18 tahun. Makanya sebagai seorang guru itu sebenarnya wajib hukumnya harus sarjana. Kalau ukuran waktu ya, ukuran waktu belajar. Lalu pertanyaan bagi kita Bapak Ibu, dari perumpamaan ini, apa makna yang harus kita mengerti dari perumpamaan tentang biji gandum ini? Yang pertama, di dalam ayat ini menggambarkan bahwa kematian Yesus bukanlah suatu kecelakaan, tetapi direncanakan Allah. Kita bisa lihat di ayat 27 Bapak Ibu di dalam Yohanes. Kembali kita ke Yohanes. Di situ dikatakan, sekarang jiwaku, ini yang mengatakan ini Yesus, sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan?
Bapa, selamatkan aku dari saat ini. Itu perkataan Yesus. Dia berdoa, Bapa, selamatkan aku dari saat ini. Lalu dia sendiri yang menjawab, Yesus sendiri yang menjawab, tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat itu. Rupa-rupanya Yesus mati itu bukan kecelakaan, Bapak Ibu. Itu murni direncanakan oleh Allah demi menyelamatkan kita. Itu makna daripada perumpamaan ini. Yesus mati bukan kecelakaan, Bapak Ibu, hanya karena mereka benci kepada dia oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Tapi murni ini rencana Tuhan supaya setiap orang akan diselamatkan. Makanya Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya supaya setiap yang percaya diselamatkan. Artinya makna daripada perumpamaan ini membuktikan, menggambarkan bagi kita bahwa kematian Yesus betul-betul yang direncanakan Allah supaya kita semuanya selamat, supaya Anda dan saya selamat, supaya setiap orang akan diselamatkan. Itu yang pertama yang perlu kita harus tahu, bahwa perumpamaan itu menggambarkan bahwa kematian Yesus bukan suatu kecelakaan, tapi merupakan rencana Allah. Kematian Yesus dimaksudkan untuk kemuliaannya dan penebusan manusia. Itu hal yang pertama. Yang kedua, makna dari perumpamaan ini yaitu menunjukkan bahwa Yesus datang untuk menjadi benih yang jatuh ke tanah dan mati. Tujuannya apa, Bapak Ibu? Tujuannya bukanlah untuk bertahan hidup sebagai satu benih. Kalau Yesus berkata, ya udahlah, saya tidak mau mati, berarti dia akan menjadi benih yang bertahan hanya satu. Sama seperti kita, kalau misalnya ada benih cabai yang kita punya, lalu kita simpan, lalu kita berkata, nanti pasti akan berbuah. Tidak akan pernah bisa berbuah, Bapak Ibu. Demikian Yesus juga, kalau dia menjadi sebuah benih yang jatuh dan mati, lalu dia akan menghasilkan buah yang banyak dengan kematiannya. Buah apa yang dihasilkan? Semua kita hari ini mengalami yang namanya keselamatan itu. Katakan amin. Kehidupan yang baru itu kita alami di dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Damai sejahtera Allah itu kita alami di dalam hidup kita. Amin. Itu karena benih Yesus sendiri mau mati untuk menebus dosa kita. Lalu selanjutnya, apa makna dari perumpamaan ini? Yang ketiga, perumpamaan ini berbicara tentang sebuah pengorbanan. Sebuah pengorbanan. Melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, banyak orang yang diselamatkan. Artinya Yesus tidak dengan terburu-buru mengatakan saya mau mati untuk manusia. Tidak, prosesnya pasti panjang. Bahkan Yesus sendiri dia takut. Secara kemanusiaannya dia takut. Tapi dengan pengorbanan yang dia berikan, itu akan membuat kita hidup sampai hari ini. Katakan amin. Kalau Yesus tidak mengorbankan hidupnya, kita tidak akan selamat sampai hari ini. Makanya kalau kita ditipu dengan ajaran-ajaran lain, kita tidak mau, Bapak Ibu. Jangan mau, Bapak Ibu. Begitu banyak orang sekarang mengatakan agama kita sama kok, sama mau masuk surga. Mana sama? Enggak sama. Yang saya tahu tidak sama. Yesus kita itu Yesus yang luar biasa. Dia hidup. Dia tahu jalan ke surga. Tidak mungkin saya misalnya orang Mau, kecamatan Mau, lalu Pak Ama Ernest berkata,
Mungkin dia mengajak beberapa jemaat, ayo kita ke Mau. Lalu pergi kita ke rumah Amabili. Lalu Ama Ernest tidak tahu rumah saya. Apakah ada yang mau mengikut Ama Ernest? Pasti tidak akan mau. Tapi kalau saya yang mengajak, ayo kita ke rumah saya di Lewa-Lewa, Kecamatan Mau, pasti akan mau. Kenapa? Karena saya berasal dari sana. Saya akan tahu jalannya, jalan yang bagus, jalan yang cepat. Yesus juga karena dia dari surga, kita yakin bahwa kelak kita akan juga dibawanya kita ke sana kepada Bapa di surga. Itu yang ketiga Bapak Ibu. Yang keempat, makna dari perumpamaan ini, melalui perumpamaan ini memberikan kita kepastian bahwa Yesus hidup, bangkit dari kematian, menang terhadap maut, sama seperti biji gandum yang tumbuh keluar dan memberi kehidupan yang baru. Melalui perumpamaan ini memberi kita kepastian bahwa Yesus hidup. Saya tidak mau mengikuti Tuhan yang mati, Bapak Ibu. Kita bangga, Bapak Ibu, kita menjadi orang percaya kepada Kristus. Dan banyak juga orang Kristen, KTP-nya Kristen, tapi dia tidak betul-betul memahami bahwa Yesus itu telah dibangkitkan untuk dosanya, sehingga hanya di KTP-nya saja jadi orang Kristen, tidak betul-betul percaya. Lalu Bapak Ibu, manfaatnya kita akan refleksikan ya di dalam diri kita. Perumpamaan ini apa manfaatnya di dalam hidup kita? Kita akan lihat. Yang pertama, manfaatnya bagi kita perumpamaan ini, kita harus jadikan Yesus teladan kita. Kita harus mengalami kematian di dalam dosa, menjadi manusia baru. Kalau Yesus sendiri sudah mengalami namanya kematian untuk menebus dosa kita, lalu dia hidup memberi kita kemenangan, kita pun wajib mengikuti keteladanannya. Itulah sebabnya tadi di dalam Kolose pasal 3 ayat 5 tadi, kita juga harus sama. Kita harus mematikan di dalam diri kita namanya hal-hal yang duniawi. Memang benar, Yesus telah mati untuk dosa kita. Ya, memang betul. Tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus melakukan perubahan terus menerus di dalam hidup kita. Katakan amin. Kalau kita tidak melakukan perubahan, maka sia-sialah hidup kita di dalam Tuhan. Itulah gunanya kita harus jadikan Yesus sebagai teladan. Dan juga seperti yang saya sampaikan tadi, kita wajib melalui baptisan air. Dengan baptisan air kita sudah mengalami pengalaman daripada Tuhan Yesus. Dia mati, dikuburkan, lalu dibangkitkan. Sama. Itulah tujuan daripada baptisan air itu. Ketika kita dibaptis, kita akan dimasukkan ke dalam air, ditenggelamkan, ikut dengan dosa kita. Lalu ketika kita diangkat, kita menjadi manusia baru, sehingga iblis lagi tidak akan mengganggu kita. Iblis tahu bahwa ini sudah menjadi milik Kristus, tidak boleh lagi saya ganggu Bapak Ama Iin ini. Dia sudah menjadi milik Kristus. Dia sudah menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh. Itu yang pertama Bapak Ibu, manfaatnya di dalam hidup kita. Yang kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, melalui perumpamaan ini kita harus berbangga dengan junjungan kita Yesus Kristus. Dia Allah yang hidup. Jangan kita mau ditipu dengan hal-hal yang lain, dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Kita tetapkan
pendirian kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Katakan dulu, sekali Yesus, selamanya Yesus. Lagu itu luar biasa. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Nanti kita pulang, kita nyanyikan lagu itu Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang tidak tahu, daripada Anda nonton yang lain, lebih bagus putar lagu itu. Amin Bapak Ibu. Daripada Anda melihat TikTok. Kadang-kadang sekarang aneh-aneh TikTok Bapak Ibu, yang gak jelas pun muncul Bapak Ibu. Nah, hati-hati kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jangan aneh-aneh kita. Yang bermanfaat sajalah. Amin Bapak Ibu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, melalui proses sebagaimana biji gandum ditanam, kita juga harus mengalaminya dalam hidup kita ketika kita mengikut Tuhan, agar kita berbuah banyak. Di dalam Yohanes 15 ayat 2 berkata, kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat 2, di situ dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Rupa-rupanya bagaimana supaya banyak berbuah? Ya, kalau rantingnya tidak berbuah dipotong, tidak ada gunanya, hanya akan menyerap gizi daripada yang lain, ranting yang lain. Lebih bagus dipotong. Lalu apa katanya lagi? Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Yang berbuah itu malah kita ini yang sudah ikut Tuhan Bapak Ibu. Sudah ikut Tuhan, maka kita juga perlu dibersihkan. Katakan amin. Jangan kita sudah berkata, saya sudah ikut Tuhan, tidak perlu lagi saya merenungkan firman, tidak perlu lagi saya belajar melakukan firman, taat firman. Bapak Ibu, justru di sini berkata bagaimana supaya kita banyak berbuah, wajib kita dibersihkan. Katakan amin. Kalau kita tidak dibersihkan, malah buah kita ya bisa saja banyak, tapi mungkin buahnya tidak baik Bapak Ibu. Itu yang selanjutnya, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita menghasilkan buah itu? Nah, di dalam Tuhan, ketika kita mengikut Tuhan, ada 3 hal buah yang harus kita dapatkan. Yang pertama adalah buah pertobatan. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita harus menghasilkan yang namanya buah pertobatan. Makanya di dalam Kolose pasal 3 tadi berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Artinya, kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, maka kita harus melakukan perubahan di dalam diri kita. Katakan amin. Kita harus matikan di dalam diri kita hal-hal yang duniawi, sehingga orang akan melihat engkau sudah bertobat. Orang akan melihat bahwa luar biasa, enggak sia-sia dia mengikut Tuhan. Dia sudah bertobat. Kalau dulunya dia mungkin suka memaki, tapi ketika dia mengalami kematian bersama dengan Tuhan, dia tidak memaki lagi. Dia tidak mengucapkan hal-hal yang aneh-aneh lagi. Kalau dulunya dia orang suka pemarah, nanti bisa baca di ayat selanjutnya Bapak Ibu. Ada begitu banyak hal-hal yang perlu kita ubah di dalam diri kita. Mungkin karena dia sudah hidup di dalam Tuhan, ketika ada yang mungkin mengejek dia, dia sabar.
Dia tidak akan marah. Nah, artinya ada buah yang kita hasilkan. Buah apa itu? Yaitu buah pertobatan. Itu buah yang pertama yang harus kita hasilkan di dalam diri kita. Mematikan di dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Dengan demikian kita menghasilkan buah pertobatan di dalam hidup kita. Bukan kita yang berkata, tengok aku ini, udah bertobat aku. Udah bertobat aku Enggak, orang lain yang melihat. Rupanya bapak si anu itu. Kalau dulu itu bandel sekali. Rupanya sekarang dia udah bertobat. Kenapa? Karena dia sudah mengalami kematian bersama dengan Tuhan. Itu yang pertama, buah yang kita hasilkan, yaitu buah pertobatan. Buah yang kedua, yaitu ada pengorbanan di dalam kita melayani. Tidak mementingkan diri sendiri atau senang dengan zona nyaman. Kalau kita bisa lihat di dalam Kolose 3 ayat 12 itu berkata, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Rupa-rupanya Bapak Ibu, orang yang sudah mati di dalam Tuhan pasti hidupnya akan keluar dari zona nyaman Bapak Ibu. Dia akan berkata, ada di sana kawan saya yang mau didoakan. Kemarin waktu saya ke pesta Bapak Ibu di Gide sana, tiba-tiba saya singgah di sebuah warung. Tiba-tiba ada kakek-kakek. Begitu dia, sebenarnya dia di dalam rumah karena dia udah stroke. Tapi ketika saya banyak bercerita sama anak-anak di situ bagaimana kehidupan ke depan, masa depan, tiba-tiba kakek itu keluar. Dia keluar lalu dia tanya, lalu saya cerita banyak hal. Tapi saya percaya, kenapa dia bisa keluar? Karena dia mendengar cerita yang baik yang akan membuat dia bersemangat di dalam hidup. Nah, artinya Bapak Ibu, dalam hidup kita ini memang ada kadang-kalanya kita harus berkorban demi orang lain. Sama seperti biji gandum ini, dia harus mati demi menghasilkan buah. Di situ di dalam Kolose 3 ayat 12 itu, kenakanlah belas kasihan, berusaha supaya orang lain juga bisa diselamatkan. Dengan demikian, buah yang kedua yang kita peroleh adalah buah-buah jiwa. Amin. Kita bisa bawa orang kepada Kristus melalui pengorbanan hidup kita. Kalau Tuhan Deninger tidak berkorban untuk memberitakan Injil bagi kita di dunia sini, mungkin kita ini masih agama yang primitif Bapak Ibu, yang tidak mengenal Allah yang sesungguhnya. Tapi karena dia berkorban, dia menjadi seorang misionaris, dia memberi hidupnya, dia tinggalkan semua kesenangannya, dia tinggalkan semua mungkin hartanya hanya demi kita. Dan itulah makna daripada kematian Yesus ini. Ada yang namanya pengorbanan supaya kita bisa menghasilkan buah jiwa, orang lain diselamatkan. Pertanyaannya Bapak Ibu, setelah kita menjadi orang Kristen, berapa banyak orang yang kita sudah bawa kepada Tuhan? Saya tidak tanya satu persatu, tapi kita sendiri yang tahu berapa banyak yang sudah kita bawa. Kalau belum kita bawa satu pun, berdoalah. Karena nanti di surga kita akan ditanya, buah apa yang kamu bawa? Pernahkah Anda menyampaikan Injil kepada sesama, kepada tetangga? Sampaikan. Selagi masih ada waktu, sampaikan. Sekalipun mungkin tidak dengan buka ayat firman, tapi dengan hidup kita yang menjadi surat Kristus, orang lain akan melihat dan mereka akan bertanya,
Di manakah engkau gereja? Kenapa kamu luar biasa hidup? Artinya Bapak Ibu, melalui perumpamaan ini kita harus menghasilkan yang namanya buah-buah jiwa. Dan yang ketiga Bapak Ibu, dan yang ketiga ini yang terakhir, buah apa yang kita hasilkan Bapak Ibu ketika kita mengalami yang namanya kematian bersama dengan Yesus? Yang ketiga, gandum melambangkan kebaikan. Nah, di dalam Injil Yesus selalu memberi perumpamaan tentang gandum dan lalang. Gandum itu melambangkan kebaikan, sementara lalang itu hal-hal yang jahat. Nah, di sini dikatakan gandum melambangkan kebaikan, sedangkan lalang melambangkan kejahatan. Benih gandum melambangkan orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Perumpamaan ini tentang biji gandum ini, Yesus sudah tahu bahwa nilai positifnya ada. Rupa-rupanya kita ini adalah biji gandum yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dan bebas dengan belenggu dosa, tidak terikat dengan hal-hal duniawi, sehingga kita menghasilkan buah-buah roh di dalam hidup kita. Katakan amin. Kalau orang sudah bebas dengan dosa, dia tidak terikat dengan okultisme, dia tidak terikat dengan hal-hal yang najis, maka apa yang dihasilkan di dalam hidupnya? Pasti buah-buah roh. Apa buah-buah roh? Kalau kita bisa lihat di Galatia 5 ayat 22, ini udah sering Bapak Ibu, anak SM pun tahu. Apa buah-buah roh Bapak Ibu? Kita nyanyikan sama-sama. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu hal yang ketiga yang harus kita hasilkan ketika kita mati bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dari ketiga hal ini, buah yang kita peroleh dalam hidup kita, yaitu buah yang pertama adalah buah pertobatan, yang kedua adalah buah-buah jiwa. Kita akan rindu setiap orang akan datang kepada Tuhan. Doakanlah tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita. Dulu waktu saya masih muda, setelah saya ikut Tuhan, semua saudara-saudara saya di kampung saya doakan supaya mereka ikut Tuhan. Dan puji Tuhan, semua satu-satu dibawa oleh Tuhan, ditangkap oleh Tuhan. Bahkan dulu kami membawa KKR di kampung. Waktu itu ada gereja di sana marah-marah. Ini si Amabil ini membawa gereja di sini. Padahal bukan. Saya mau supaya kampung saya diubahkan. Makanya kampung saya itu dulu 05 Bapak Ibu. Kalau 05 banyak orang takut. Takut kita, banyak pembunuh di situ. Tapi sekarang Bapak Ibu tidak lagi 05. Tapi apa Bapak Ibu? Udah 00. Nah, artinya Bapak Ibu, hidup kita ini kita harus lakukan perubahan terus menerus. Katakan amin. Lalu yang ketiga, kita harus menghasilkan buah-buah roh di dalam hidup kita. Kalau ada kasih Bapak Ibu, percayalah, hubungan suami istri dan juga anak mertua, kalau ada kasih, percayalah, tidak akan ada namanya percecokan. Amin Bapak Ibu. Kenapa kasih itu yang menutupi? Ketika si istri mungkin tidak melakukan tugasnya sebagai istri kepada suami, tapi karena suami punya kasih, dia berkata, tidak apa-apa. Begitu juga dengan sebaliknya. Lalu jika sukacita ada di dalam hidup kita, kalau sukacita ada di dalam hidup kita, percayalah, semua adapun persoalan kita, kalau sukacita itu ada di dalam hidup kita, persoalan kita akan pasti bisa mampu hadapi. Dan seterusnya Bapak Ibu.
Kita akan ulangi lagi baca nanti di rumah di Galatia 5 ayat 22 ini. Apa saja buah-buah roh itu, dan kita harus miliki di dalam hidup kita. Kalau udah kita miliki, percayalah di dalam hidup ini pun kita akan mengalami yang namanya sukacita, kebahagiaan. Lihatlah anak-anak kita Bapak Ibu. Anak-anak kita itu kalau misalnya udah tidak mendengar kita lagi, itu sudah bahaya Bapak Ibu. Justru ada saya baca di dalam firman, anak-anak kita itu justru membuat kita mengalami yang namanya kedamaian di dalam rumah kita. Kalau engkau melihat anak-anak membuat Anda stres, maka lakukanlah hal yang ketiga ini, miliki yang namanya buah-buah roh di dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.